Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rizky, mahasiswa D3 Sistem Informasi Fakultas Kedokteran Telkom University. Hari ini saya akan membahas tema Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah sebuah prinsip dasar yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi umat manusia. Mari kita mulai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak. Lalu, bagaimana kita membuktikannya di era modern ini? Simak 3 poin kunci berikut. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu yang sempurna. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya itu bukan dari Allah, niscaya mereka menemukan banyak bertentangan di dalamnya. Nah, bayangkan, Al-Quran turun selama 23 tahun dalam situasi berbeda. Namun, tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Contohnya, konsep penciptaan manusia dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang sesuai dengan embriologi. Nah, ini membuktikan Al-Quran bukan karya manusia. Yang kedua, jawaban atas keraguan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim berikut ini, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Quran menjadi hujjah untukmu atau atasmu. Hal ini bermaksud Al-Quran akan membela orang yang menghafalkannya. Namun banyak keraguan muncul hari ini. Misal, apakah Al-Quran tidak ilmiah? Faktanya, Al-Quran menyebutkan teori Big Bang 1400 tahun lalu dalam surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang maknanya, langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan. Subhanallah. Tidak relevan di zaman modern. Quran surat Al-Baqarah ayat 188 melarang korupsi. Berikut ini adalah surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila hukami ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun.
Yang intinya adalah sebagai berikut. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil. Ini adalah prinsip dasar hukum dan bisnis modern. Benar bukan? Selanjutnya adalah mengamalkan Al-Quran. Lalu, bagaimana cara kita meyakini dan mengamalkan Al-Quran? Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membacanya dengan tadabbur. Kita janganlah hanya membacanya, tapi memahami juga maknanya. Seperti dalam surah Shad ayat 29 yang menyebut Al-Quran sebagai kitab yang kami turunkan penuh dengan berkah agar direnungkan. Selanjutnya adalah dengan mempelajari tafsir. Gunakanlah tafsir seperti Ibnu Katsir atau aplikasi tafsir web untuk lebih dalam memahami konteks ayat. Selanjutnya adalah dengan mengaplikasikannya. Contoh sederhananya adalah dengan tinju dalam ujian seperti dalam surah Al-Ahzab surat ke-70 ayat ke-70 atau dengan bersabar saat stres dengan zikir seperti dalam surah Al-A'raf ayat 28. Kesimpulannya, Al-Quran adalah kebenaran tanpa keraguan, terbukti dari konsistensi, keilmiahan, dan relevansinya. Tantangan kita adalah menjadikannya pedoman, bukan sekedar bacaan. Mari kita rutinkan membaca Al-Quran, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran setiap hari. Karena seperti janji Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sekian pemaparan materi tentang Al-Quran tidak ada keraguan dari saya. Apabila ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.